Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono hari Senin menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk membahas utang kereta cepat Wush. AHY menyebut pemerintah memastikan akan hadir untuk menyelesaikan utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush. Solusi terbaik tengah digodok termasuk di dalamnya restrukturisasi keuangan kereta cepat Wush. Di mana sebelum menghadap Prabowo di Istana, AHY juga menggelar rapat koordinasi bersama Danantara, Menko Perekonomian dan juga Menteri Keuangan. Kita pastikan, tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa terkait dengan kereta cepat Jakarta-Bandung, tentu negara pemerintah akan hadir. Dan kita melibatkan semua pihak. Tadi siang bertempat di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, kami menggelar rapat koordinasi. Tadi saya mengundang Menteri Investasi yang juga adalah CEO Danantara, Bapak Rosan Roslani, dan jajarannya, kemudian Menteri Perhubungan, Bapak Dudi Purwagandi dan jajarannya, termasuk para pejabat di Kementerian Koordinator Perekonomian dan juga Kementerian Keuangan. Kami sepakat untuk menghadirkan solusi yang terbaik, yang paling visible, yang paling baik untuk semua. Semua ingin mengambil peran, mengambil bagian dari tanggung jawab untuk melakukan restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan pada akhirnya kalau itu sudah selesai, kalau itu sudah bisa kita carikan solusi yang terbaik, barulah kita secara bersamaan juga mengembangkan kereta cepat untuk jalur-jalur berikutnya. Termasuk beberapa saat yang lalu, Pak Presiden menyampaikan kenapa tidak Jakarta-Surabaya, bahkan sampai dengan Banyuwangi. Harapannya akan membuka atau memberikan jalan bagi pemerataan pembangunan. Ini berbicara keadilan, saya ulangi, berbicara keadilan dan pemerataan antar wilayah. Tidak boleh ada yang tertinggal dan tidak boleh ada yang kemudian tidak terjangkau. Dengan demikian kami tentunya optimis atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, segala permasalahan atau isu yang sedang berkembang ini bisa dituntaskan tentunya bersama-sama dengan pihak Tiongkok. Selain AHY, Presiden juga memanggil mantan Direktur Utama PT KAI Ignatius Jonan. Jonan mengaku berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana. Namun Jonan tidak membahas polemik utang kereta cepat Wush. Jonan juga menolak berkomentar lebih jauh terkait polemik utang Wush karena sudah pensiun dan tidak berada di pemerintahan. Saya kira kalau, saya nggak tahu ya, kalau soal Wush sih beliau nggak tanya ke saya pandangannya apa segala enggak. Ya nggak ada sama sekali dibahas. Saya pikir sih mestinya beliau kan pasti punya kebijakan sendiri ya mengenai ini kan ya. Kan Wush-nya sendiri kalau secara operasional bagus. Kalau yang lain-lain ya mungkin tanya beliau sendiri deh. Gitu tadi ya misalnya soal pengelolaannya bagaimana, hutangnya bagaimana, mungkin boleh tanya sendiri sih karena tadi nggak dibahas. Ya, pemirsa, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobi Rashidin mengatakan PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC ini mendukung penuh langkah KPK yang tengah mengusut kasus dugaan korupsi terkait kereta cepat Wush. Bobi memastikan KCIC patuh dan taat kepada hukum. Terus terang tadi tidak banyak membahas mengenai itu, ya lebih banyak membahas mengenai layanan kereta komuter, terutama yang ada di Jabodetabek. Ya, tapi beliau sedikit menyinggung bahwa ini akan segera dibicarakan yang untuk kereta cepat itu. Yang jelas PT Kereta Cepat Indonesia Cina sangat patuh dan taat kepada hukum dan kami sangat mendukung permintaan-permintaan data atau kesaksian dari KPK. Sementara itu, pemirsa, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan rencana restrukturisasi pembayaran utang kereta cepat Wush. Skema pembayaran utang Wush akan dibahas dengan Presiden Prabowo Subianto. Skema pembayaran utang kereta cepat Wush masih menjadi polemik. Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan polemik mengenai restrukturisasi utang proyek kereta cepat akan dibahas secara khusus bersama Presiden Prabowo Subianto. Namun demikian, Erlangga tidak menjelaskan secara spesifik waktu pembahasannya.
Soal polemik utang WUS, Pak, sempat dibahas nggak Pak, polemik utang WUS? Itu nanti dibahas khusus. Maksudnya nanti akan ada ratas khusus Ada dengan Presiden? pembahasan khusus untuk itu. Dengan Presiden, Pak? Ya, masih. Diketahui total investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menelan investasi hingga 121 triliun rupiah. Sebanyak 75% diantaranya dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank dengan bunga 2% per tahun. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Yudi Permana, iNews melaporkan. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR kembali menggelar sidang dalam kasus dugaan pelanggaran etik 5 anggota DPR nonaktif, yaitu Adis Kadir, Uya Kuya, Eko Patrio, Dava Urba, dan Sahroni. Pemirsa, sidang pendahuluan mengundang para saksi hingga ahli. MKD meminta keterangan mereka terkait dugaan pelanggaran etik 5 anggota DPR saat sidang bersama DPD 15 Agustus 2025 dan pernyataan terkait tunjangan DPR. Dalam sidang etik ini, sejumlah video bukti dugaan pelanggaran kelima anggota DPR nonaktif juga diputar. Ini salah satunya soal Teradu 1 Saudara Dr. Insinyur Adis Kadir SH.M.Hum atas pernyataan terkait tunjangan anggota DPR RI yang keliru dan menimbulkan reaksi luas dalam masyarakat. 2. Teradu Saudari Nafa Indria Urba atas pernyataannya yang telah memberikan kesan hedon dan tamak dengan menyampaikan bahwa kenaikan gaji dan tunjangan itu sebuah kepantasan dan wajar bagi anggota DPR RI. 3. Teradu Saudara Surya Utama SIP atas gestur yang merendahkan lembaga DPR RI dengan cara berjoget dalam sidang tahunan MPR RI 2025 dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tanggal 15 Agustus 2025. 4. Teradu Saudara Eko Hendro Purnomo atas gestur yang merendahkan lembaga DPR RI dengan cara berjoget dalam sidang tahunan MPR RI 2025 dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tanggal 15 Agustus 2025. 5. Teradu Saudara Dr. Haji Ahmad Saroni SE MIKOM atas teradu ucapannya atau pernyataan langsung di hadapan publik dengan menggunakan diksi yang tidak pantas.